Selamat malam, sahabat RRI Banten yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Semoga hati Anda selalu dipenuhi damai sejahtera. Meski mungkin rutinitas sedang padat-padatnya di tanah Banten tercinta ini. Kembali bersama saya, Dwi Ferry Sulistiana, dalam acara Mimbar Agama Katolik. Sebelum kita mulai perenungan kita hari ini, marilah kita membuat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saat ini kita memasuki Minggu Prapaskah kedua. Di tengah perjalanan puasa kita, gereja mengajak kita untuk menepi sejenak dari hiruk-pikuk dunia untuk naik ke gunung yang tinggi. Kita akan merenungkan suatu peristiwa yang luar biasa saat Yesus menampakkan kemuliaannya di depan para muridnya. Uraian teks Kitab Suci. Sahabat RRI Banten yang terkasih. Dalam Injil Matius 17 ayat 1-9 mengisahkan peristiwa Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke Bukit Tabor. Di sana wajah Yesus berubah bersinar seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih mempesona. Lalu muncul dan Elia berbicara dengannya. Bayangkan perasaan para murid. Takjub, pasti. Takut, tentu saja. Sampai-sampai Petrus yang ceplas-ceplos itu berkata, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini." Ia bahkan ingin mendirikan 3 kemah. Tapi kemudian sebuah suara dari awan terdengar. "Inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia." Nah, sahabat RRI Banten yang dikasih Tuhan. Apa pesan penting untuk kita yang hidup di tahun 2026 ini? Fokus kita hari ini adalah Yesus adalah pusat iman Kristiani. Mengapa demikian? Yang pertama, Yesus melampaui hukum dan nubuat. Kehadiran Musa mewakili hukum Taurat. Dan Elia mewakili para nabi. Di samping Yesus menunjukkan bahwa seluruh sejarah keselamatan bermuara pada satu titik, yaitu Yesus Kristus. Dia bukan sekedar guru moral atau orang baik. Dia adalah gong dari rencana Allah. Seringkali dalam hidup, kita mencari pegangan di banyak tempat. Ramalan, hobi, atau ambisi. Tapi hari ini, kita diingatkan bahwa satu-satunya kompas yang tidak pernah salah adalah Yesus. Yang kedua, bahaya kemah kenyamanan.
Petrus ingin membuat kemah karena ia merasa nyaman di puncak gunung. Kita pun sering begitu. Kita ingin beragama yang enak-enak saja, yang tenang saja. Tapi perhatikan, setelah penampakan itu selesai, Yesus mengajak mereka turun kembali ke lembah, ke realitas hidup yang sulit. Kenapa? Karena iman bukan tentang melarikan diri dari masalah, tapi tentang membawa terang Kristus di tengah masalah. Dan yang ketiga, mendengarkan Dia. Suara Bapa sangat jelas. Dengarkanlah Dia. Di tengah bisingnya notifikasi handphone, berita hoax, atau tuntutan pekerjaan, suara siapa yang paling sering kita dengar? Suara tetangga? Suara ketakutan kita sendiri? Tuhan meminta kita menomorsatukan suara Yesus di atas segalanya. Sahabat RRI Banten yang terkasih, membawa pengalaman Gunung Tabor ke dalam hidup sehari-hari itu sederhana, namun mendalam. Artinya, kita tidak lagi menjadikan diri sendiri sebagai bos, tapi menjadikan Yesus sebagai pusat navigasi hidup kita. Yang pertama, saring suara. Di dunia yang bising ini, suara siapa yang paling Anda percaya? Suara netizen? Suara kecemasan? Atau suara Tuhan? Menjadikan Yesus pusat berarti kita berani hening sejenak sebelum mengambil keputusan besar atau sekadar membalas komentar di media sosial. Tanyakan dulu, apakah ini sesuai dengan ajaran Yesus? Jika Dia pusatnya, maka suaranya lah yang menjadi penentu arah, bukan ego kita. Yang kedua, ubah pandangan. Saat para murid melihat Yesus bercahaya, mereka takjub. Jika Yesus ada di pusat hati kita, kita akan mulai melihat cahaya Tuhan dalam diri orang lain. Baik di kantor, di pasar, atau di jalanan Banten yang macet. Kita belajar tidak mudah marah atau menghakimi. Mengapa? Karena kita sadar orang yang di depan kita pun dikasihi Tuhan yang sama. Dan yang ketiga, berani turun ke realitas. Iman bukan cuma soal berdoa di dalam gereja yang nyaman. Yesus mengajak muridnya turun gunung untuk melayani. Menjadikan Yesus pusat berarti kita punya kekuatan ekstra untuk menghadapi masalah. Kita tidak lagi fokus pada beratnya beban, tapi fokus pada besarnya Tuhan yang berjalan
di samping kita. Sahabat RRI Banten yang terkasih, Prapaskah adalah waktu untuk mengatur ulang prioritas. Jika selama ini pusat hidup kita adalah harta atau harga diri, mari geser dan letakkan kembali Yesus di sana. Percayalah, saat pusatnya benar, seluruh hidup kita akan terasa lebih tenang dan terarah. Nah, sahabat RRI Banten yang dikasihi Tuhan, saat kita nanti mematikan radio atau beralih ke aktivitas berikutnya, biarlah suara dari awan itu terus terngiang di hati kita. Dengarkanlah dia. Kadang kita perlu membangun kemah yang megah, seperti keinginan Petrus untuk bertemu Tuhan. Cukup bangun ruang kecil di hati Anda, di mana Yesus boleh duduk sebagai pusatnya. Saat dia menjadi pusat, percayalah, kekhawatiran kita akan perlahan memudar, digantikan oleh damai sejahtera yang luar biasa. Karena itu, marilah kita sejenak menundukkan kepala, memohon berkat Tuhan untuk langkah kita sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus, terima kasih telah menemani ruang dengar kami. Kami ingin turun dari gunung ini menuju rutinitas kami dengan wajah yang lebih ceria dan hati yang lebih sabar. Jadilah pusat hidup kami hari ini dan selamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya, Dwi Ferry Sulistiana, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah menjadi berkat bagi sesama di tanah Banten ini. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.